Kita berharap Musda pada hari ini bisa menghasilkan yang terbaik untuk daerah istimewa Yogyakarta. Teman-teman sekalian yang berbahagia, banyak kenangan selama 5 tahun bersama teman-teman. Itu tidak bisa saya lupakan. Kenapa? Suka duka, berhasil atau kurang berhasil di dalam kepemimpinan saya bersama teman-teman. Itulah yang bisa saya lakukan bersama teman-teman selama 5 tahun. Kepada seluruh kader, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama 5 tahun dalam kepemimpinan saya kurang berkenan, kurang pas untuk membesarkan Partai Demokrat. Kita punya tanggung jawab yang besar untuk di 2024 nanti. Partai di Jogja harus besar seperti paling tidak 2009 atau 2014. Jangan lagi ada kelompok-kelompok, paksi-paksi di dalam Partai Demokrat. Alhamdulillah di Jogja tidak ada, kami bersatu kuat. Saya selalu bilang bersatu. Tidak ada itu orangnya Heri, orangnya si A, tidak ada. Semua satu. Kita adalah orangnya AHY semua. Kita punya tanggung jawab besar. Partai ini harus besar di 2024. Kita bisa menghantarkan ketua umum kita menjadi pemimpin nasional. Ini yang harus kita pegang teguh. Berulang kali saya di dalam pengantar Musda bahwa prinsip dasar pelaksanaan Musda itu adalah konsolidasi, harmonisasi, dan rekonsiliasi. Bukan ajang perpecahan, apalagi bakar-bakar atribut gak karuan. Gak ada artinya, gak ada untungnya, pasti merugikan dirinya. Jadi mohon kepada seluruh kader, mari kita tetap utuh, bersatu, dan loyalitas kita penuh kepada Ketua Umum AHY. Kita sama-sama raih kemenangan 2024, baik Pileg, Pilpres, maupun Pilkada serentak. Sebelum kami membuka acara ini, mari kita dengarkan arahan langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Untuk itu, mari kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama, marilah sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas izin dan perkenannya kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebersamaan untuk bisa sama-sama menghadiri sebuah acara yang mulia, Musyawarah Daerah keempat Partai Demokrat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Saya tentu berbahagia bisa menyapa para pemimpin, pengurus, dan seluruh kader Partai Demokrat yang ada di Jogja, walaupun hanya secara virtual. Saat ini saya masih berada dalam masa karantina, jadi sudah tiba di tanah air, tetapi belum boleh pulang ke rumah, karena tentu harus menjalani masa karantina yang ketat. Namun demikian tidak mengurangi sukacita dan juga kebersamaan saya bersama dengan Bapak Ibu sekalian, para kader, yang hari ini sama-sama ingin mencari pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Sebelum saya lanjutkan, tentu saya ingin menyapa yang saya hormati dan banggakan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Bung Teguh Rifki Harsha, yang saat ini sedang menjalankan tugas di tanah kelahirannya, di daerah pemilihannya, yaitu Aceh, yang juga spesial. Semoga segala kegiatan berjalan dengan baik dan lancar di sana. Sampaikan salam saya untuk seluruh kader di Aceh. Saya juga tentu ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat, Kang Herman Hairon, yang tadi juga sudah menyampaikan pengantar Musda. Saya dengarkan tadi dengan seksama, penjelasannya clear, dan semua itu berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, juga Juklak dan Juknis yang telah ditetapkan dan kita sepakati bersama. Hadir juga jajaran BPOKK, ada Brima Derai Edi Astawa, Deputi 1, ada Mas Jamie Setiawan, Deputi 2, ada juga Mbak Hermusa Oktaviani, yang juga adalah anggota DPR RI. DPP yang lain juga ada yang hadir, termasuk
Wakil Sekjen, Bung Agus Jovan Latukonsina, yang cukup lama besar di Yogyakarta. Kemudian ada Mas Herzaki Mahendra Putra sebagai Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat. Mungkin ada yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tetapi yang spesial tentu hari ini adalah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bang Heri Sebayang. Boleh berdiri sekali lagi, Bang Heri? Terima kasih. Saya juga tadi mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Bang Heri yang juga mengharukan dalam arti ada suasana yang cukup emosional dalam arti yang positif karena tentunya perjalanan 5 tahun selama ini di lapangan bersama seluruh pengurus dan kader di Jogja tidak mungkin akan cepat dilupakan. Dan saya menghargai sekaligus mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dikerjakan selama ini, tentu bersama jajarannya, hadir di sini Sekretaris Mbak Frida, Bendahara, Mbak Lia, dan juga semua pengurus yang lain, dan seluruh ketua DPC, ada 5 ketua DPC yang juga hadir hari ini, yang telah bekerja pagi, siang, dan malam untuk menjaga kedaulatan partai, memajukan dan membesarkan Partai Demokrat, serta yang tidak kalah penting dan bahkan yang utama, membantu masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Atas semua jerih payah dan kerja keras itu, terutama di masa kepemimpinan saya, pasca Kongres kelima tahun 2020 di Jakarta yang lalu, saya atas nama pimpinan dan keluarga besar Partai Demokrat yang lain mengucapkan terima kasih. Semoga segala pengabdian dan pengorbanan untuk Partai Demokrat menjadi amal ibadah dari Bapak Ibu, para pengurus dan kader sekalian. Saya juga mendapatkan laporan hadir, tentunya ini tidak asing, keluarga besar Demokrat yang saat ini mengemban amanah sebagai Bupati di Purworejo, Pak Agus Bastian, terima kasih sudah berkenan hadir. Saya rasa Jogja bukanlah sesuatu yang asing karena beliau pernah juga menjadi wakil rakyat dari Yogyakarta. Selebihnya, tentu saya ingin menyapa para kader yang lain, termasuk anggota fraksi, ya baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, para kader yang saya cintai dan banggakan, seperti yang tadi telah disampaikan, bahwa Musda ini merupakan sebuah momentum bagi kita untuk melakukan konsolidasi. Konsolidasi tentu tidak hanya dilakukan 5 tahun sekali, karena konsolidasi merupakan pekerjaan tiada akhir. Dilakukan di semua lini, di tingkat pusat, di tingkat daerah, di tingkat cabang, seterusnya sampai dengan seluruh kader di akar rumput. Namun tentu, momentum Musda menjadi ajang konsolidasi formal, yang juga saya harapkan bukan hanya sekedar formalitas, bukan sekedar regularitas. Yang kita harapkan adalah benar-benar menjadi cambuk penyemangat kita untuk menyongsong kesuksesan di masa depan, terutama pemilu 2024 mendatang. Segala hal yang baik, segala hal positif yang telah dicapai dan dilakukan selama ini, semoga bisa dilanjutkan. Tetapi kita juga harus senantiasa melakukan refleksi dan kontemplasi, serta jujur mengatakan bahwa tentunya ada hal-hal yang bisa kita perbaiki bersama. Baik itu dari sisi kapasitas kita, militansi kita, kesetiaan kita, sampai dengan kerja keras kita untuk membantu masyarakat di sekitar kita. Semua itu tentunya menjadi agenda dan prioritas yang harus kita jalankan bersama. Oleh karena itu Musda merupakan ajang demokrasi internal Partai Demokrat, tetapi seyogyanya menjadi sesuatu yang juga bisa diikuti oleh publik pada akhirnya, karena saya juga punya keyakinan, bukan hanya konstituen Partai Demokrat, tetapi juga masyarakat luas, termasuk kalangan media massa, aktivis, dan juga lembaga-lembaga di luar pemerintahan yang lain juga terus mengikuti sepak terjang Partai Demokrat. Karena alhamdulillah dan insya Allah kita berkomitmen untuk selalu berkoalisi dengan rakyat, untuk selalu berkontribusi untuk membangun negeri. Walaupun saat ini kita bukanlah menjadi bagian dalam pemerintahan nasional, tetapi kita juga punya komitmen, dimanapun kita berada, kita harus terus berbuat yang terbaik
untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Termasuk khususnya di Yogyakarta, kita berharap Demokrat selalu eksis, selalu punya warna, selalu hadir, bukan hanya di saat suka, tetapi di saat duka. Tadi Bang Heri mengingatkan, jangan kita hadir atau turun hanya pada saat menjelang pemilu. Itu benar, karena sejatinya masyarakat itu akan terus merasakan dan menilai apakah kita merupakan kader-kader politik yang benar-benar memperjuangkan, paling tidak mendengarkan jeritan hati dan suara ataupun aspirasi mereka. Sekali lagi, saya berharap Musda ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, aman, tertib, demokratis, dan bermartabat. Siapapun nanti yang menjadi calon atau kandidat ketua DPD mendatang, haruslah mendudukan semua prioritas tadi di atas yang lain. Kebersamaan kita tidak boleh terkoyak. Persatuan kita tidak boleh tergores karena Musda. Justru sebaliknya, kita bangun harmoni yang lebih kuat lagi. Kita bangun sinergi dan kolaborasi yang lebih solid lagi. Saya mendapatkan laporan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan tadi malam. Ada 2 figur yang akan maju dalam Musda ini. Tentu saya ingin menyapa juga. Yang pertama adalah Ibu Erlia Risti, terima kasih. Kemudian Bapak Gonang Juliastono, terima kasih Pak Gonang. Saya menyambut baik kedua tokoh ini untuk bisa maju dalam Musda. Bang Heri Subayang memutuskan untuk tidak maju lagi, dan saya juga menghargai itu. Saya berharap setelah ini sama-sama, Bang Heri, kita berpikir untuk terus membantu dan juga memberikan perhatian agar Musda ini berjalan dengan lancar sampai dengan nanti diputuskan dan ditetapkan oleh saya dan anggota tim 3, yaitu Sekjen dan Kepala BPOKK, karena ada fit and proper test, serta tahapan-tahapan selanjutnya. Setelah itu tentu kita berharap kita bisa segera berlari kencang, kita bisa melompat jauh ke depan. Waktunya tidak panjang lagi. Sekarang kita di awal tahun 2022, dan saya sekaligus mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Mudah-mudahan di tahun baru ini, termasuk melalui Musda ini, kita memiliki semangat yang baru, energi yang positif. Waktunya tidak panjang, kita harus memanfaatkan tahun ini dengan sebaik-baiknya, dengan seefektif mungkin, untuk mempersiapkan segala kemampuan, termasuk mesin partai kita harus bekerja secara efektif, dan kader-kader kita harus dibangun militansinya, dan termasuk menjalankan strategi-strategi terbaik, karena 2023, paling tidak di akhir 2023, kita semua sudah masuk ke dalam tahapan pemilu. Dengan demikian, sekali lagi saya memiliki harapan dan ekspektasi yang tinggi. Jogja, walaupun dari sisi luas geografi maupun demografinya mungkin tidak sebesar provinsi-provinsi yang lain, tetapi Yogyakarta adalah istimewa, spesial. Jangan mau Demokrat menjadi partai menengah ke bawah di sana. Harus bangkit dan harus benar-benar kita merebut kembali kejayaan kita. Kita harus menjadi partai papan atas. Kita harus bisa memiliki semakin banyak anggota dewan. DPR RI, kita harus kirim lagi. DPRD provinsi, tentu harus ditambah lagi. DPRD kabupaten kota juga begitu. Dan harapannya kita juga memiliki kepala-kepala daerah yang merupakan kader utama Partai Demokrat ke depan. Itu semua membutuhkan kerja keras, ikhtiar, dan doa yang tiada henti. Sekali lagi, walaupun bukan merupakan provinsi yang terbesar, tetapi memiliki kekhususan dan juga memiliki kekuatan tersendiri. Dari dulu, Yogyakarta menjadi barometer politik. Oleh karena itu, kita benar-benar harus menguasai peta politik yang ada, membangun jaringan massa seluas-luasnya, memenangkan hati dan pikiran kaum intelektual yang berpendidikan, kaum menengah, tetapi juga memperhatikan rakyat kecil, yang itu semua jumlahnya besar, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para kader sekalian. Selamat menjalankan Musda. Saya tunggu
laporan selanjutnya dari Sekretaris Jenderal maupun Kepala BPOKK. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampaikan salam saya kepada keluarga tercinta, kepada seluruh kader yang lain. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kekuatan, kebersamaan untuk menyongsong cita-cita bersama kita di tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.